Ya, makanya perlu itu. Makanya kita dibekali oleh Allah akal dan nafsu. Ya, jangan hanya dengan keanehan-keanehan. Ya, sampai nganut patuh hanya dengan keanehan seseorang. Ya, wong iku nek dibacok gak tedas ngono wali, wah wong hebat itu. Bukan dengan itu, tapi lihatlah dia beribadah kepada Allah. Syariatnya dia bagaimana? Kita melihat dengan syariat. Ya. Nah, itu malah ketahuilah, makanya penting banget ya. Jadi ini untuk agar kemurnian kelurusan kita dalam beribadah itu harus memakai itu. Terus di sini juga disebutkan wa'lam annal lisanal mutlaqa wal qalba mudbiqal mamlu'a bil ghaflah wasyahwati alamatu syaqawah fa idza lam taqtul nafsan bi sidqil mujahadati falam yahya qalbuka bi anwaril ma'rifat. Ya. Bahwa sesungguhnya mulut yang tidak dikendalikan, hati yang tertutup, yang dipenuhi kelalaian dan syahwat merupakan tanda-tanda celaka. Maka jika kamu tidak memerangi nafsumu dengan melakukan mujahadah yang serius, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Ini apa? Menjaga mulut itu penting. Orang itu semakin banyak bicara, semakin banyak dosa. Jadi semakin banyak berbicara, semakin banyak dosa. Maka ada Rasulullah ngendika salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi wong ku nek kepengin slamet ya iku ya slamete wong itu tergantung daripada dia menjaga atau mengendalikan, mengarahkan lisannya. Orang itu nek omongannya apik ya, bicaranya baik, nadanya baik, itu dimanapun tempatnya dia akan disenangi oleh orang. Ya dia disanjung orang. Ya, itu nek api. Ya. Jadi makanya penting untuk menjaga lisan. Ya, orang yang banyak ngomongnya, lalu banyak bicara, ibadahnya juga sedikit. Gak mungkin ibadah itu cepet-cepetan karena selak ape nang ngomong, selak ape nang ngembrul. Iya. Jadi kon ibadah tenang, ya angel. Ya lagi sepeda wis kudu mlayu wis krungu kancane ngobrol ning kono, wah iki salat padahal lagi perlu apa ngembrol. Jadi diajak ngembrol itu sehari penuh kuat. Tapi dikir salat ibadah golek waktu sing cepet. Cepet-cepetan ae. Nah, ini nafsu-nafsu yang mengajak ke situ. Jadi mulut yang tidak kendalikan, hati yang tertutup, yang dipenuhi kelalaian, ya dipenuhi kelalaian dan satu tanda-tanda celaka. Wong sing hanya mengumbar pembicaraan omong kosong tok, hatinya tertutup dari kebaikan, dia tidak pernah tersentuh hatinya dari ucapan yang baik, dari tindakan yang baik, pitutur yang apik. Ya. Hatinya selalu lalai. Orang kalau banyak ngomong itu biasanya lalai dari mengingat Allah. Itu merupakan tanda-tanda celaka. Tanda-tanda celaka ya seperti itu. Jadi aku sama ini karek ngitung bisa ngoreksi diri sendiri. Ya, untuk koreksi diri kita sendiri. Oh iya, aku selama ini semua ngomong. Ngibadahku sithik, zikirku sithik. Lek ngomong sing akeh. Aku sering lupa dengan Allah. Waktu-waktuku sering lupa dengan Allah, lupa kepada Allah. Lebih banyak berpikir yang lain. Semua aktivitasku tidak kusandarkan pada Allah. Oh iya jah. Aku hanya mengikuti syahwatku, keinginanku. Di mana syahwat itu menjauhkanku dari Allah. Oh berarti aku alamat celoko. Kalau gitu kita tinggal memperbaiki diri. Mulanya orang itu kalau melakukan dosa itu nek wong sing dia tahu ilmunya dia bisa, enggak ngerti ilmunya ya sulit sadar. Nah ini penting. Maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Tidak bisa hati itu hidup dengan cahaya ma'rifat ketika kita sudah dipenuhi dengan kemaksiatan, kita sudah dipenuhi dengan
dosa, hati kita tertutup. Nah, tertutup untuk makrifat, untuk mengetahui Allah. Cahaya-cahaya kita terbuka, ya, makrifat kita kepada Allah itu sulit, disebabkan karena dosa-dosa, kemaksiatan dan kelalaian yang kita lakukan. Nah, ini pentingnya, ya. Makanya menjaga mulut ini juga sangat penting. Makanya di sini Rasulullah juga ngendikan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Luwih apik meneng. Makanya diam itu adalah emas. Ya, wong bodoh kok diam, itu luar biasa. Emas. Kenapa? Karena kebodohan, diamnya dia bisa menutupi kebodohannya. Tapi bicaranya orang bodoh itu ya salah. Kenapa? Karena orang yang bodoh dengan dia berbicara sama halnya dengan menunjukkan kebodohannya. Jadi zaman gak ngerti dijak omong wong itu, kok gak ngerti apa wis guyu senyum. Sing pira sing dijak omong itu sampean paham. Padahal ya gak ngerti. Cuma guyu. Akhirnya disekani gitu. Tapi nek ngumpul copros ngomong ae. Nah, orang tidak bisa melakukan seperti itu, ya, lebih baik. Dan jangan sampai tersakiti. Orang diam itu juga meminimalisir kita menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Nah, jadi orang yang diam, banyak diam, itu dia berarti memperkecil menyakiti orang lain, ya. Maka di situ penting. Maka dia juga beliau barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dengan apa? Dengan sikap dan ucapan yang baik. Inilah mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal seperti itu. Ya, pembicaraan kita, ucapan kita, omongan kita, ya. Bahwa semuanya ucapan omongan kita ini tidak lepas dari apa? Catatan malaikat. Suatu ucapan, ya, yang diucapkan malaikat, ada dekatnya malaikat atau petugas yang mengawasinya. Ya, ma yalfizu min qauli illa ladaini raqibun atidun. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tidak bisa lepas di situ, ya. Kamu sekali-sekali tidak bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran, karena besok pendengaran ini juga berbicara sendiri, penglihatan dan kulitmu pada mereka semua menjadi saksi. Nah, ini pentingnya. Jadi satu, ya, kita harus bisa menjaga mulut, mengendalikan mulut kita, dikendalikan agar tidak menyakiti orang lain, ya. Mulut kita agar lebih banyak berzikir kepada Allah daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya, ya. Hati kita kita pilih untuk selalu ingat Allah, agar hati kita tidak selalu lalai dari Allah. Kita menahan syahwat itu harus dihilangkan dengan apa? Mujahadah, ya. Dengan riyadhah yang diibaratkan pedang harus kita lawan. Sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, yang membuat kita lalai dari Allah, harus kita lawan. Nah, seperti itu, ya, agar apa? Cahaya-cahaya makrifat itu datang, ya, di hati kita, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ya, menjadikan kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini, ya, menata hati kita, mengarahkan akal kita, nafsu kita untuk menuju kebaikan, menuju ketaatan, ya. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita di dalam melaksanakan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.